Halo semuanya, perkenalkan namaku Reza Prayuta. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah masjid yang bernama Masjid Jamik di Kota Rengat. Sebelum kita mengunjungi masjid tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan masker. Dan jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer. Oke, kita akan langsung pergi saja ke masjidnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju Masjid Jamik. Selama perjalanan ini kita akan melewati berbagai tempat seperti Danau Raja dan ruang terbuka hijau. Ini adalah Danau Raja yang saya sebutkan tadi. Danau Raja adalah ikon dari Kota Rengat. Orang-orang tua dulu berkata bahwa Danau Raja adalah tempat pemandiannya Raja-Raja Indragiri. Jika kalian ingin berkunjung ke Danau Raja, letaknya ada di Kota Rengat, di Jalan Sultan. Kalian bisa lihat keindahannya, dan juga di sebelah sana ada miniatur dari Istana Indragiri. Sekarang kita berada di kawasan Pasar Rakyat di Kota Rengat. Seperti yang kalian lihat, suasananya tidak ramai karena hari ini adalah hari weekend. Oh ya, di sebelah Pasar Rakyat itu ada RTH, ruang terbuka hijau. Nah, ini dia ruang RTH-nya. Seperti yang kalian lihat, seperti inilah bentukan dari RTH yang ada di Kota Rengat. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Jamik. Terlebih dahulu kita akan memarkirkan kendaraan kita. Oh, di sana ada. Itu pengurusnya. Ini adalah pemandangan ketika pertama kali masuk ke dalam perkarangan Masjid Jamik. Seperti yang terlihat, terdapat pohon kurma yang ada di pekarangan dan sejumlah tanaman lainnya yang ditanam oleh pengurus masjid ini. Di sebelah sana terdapat MDA, tempat para siswa atau siswi menimba ilmu. Dan di samping Masjid Jamik ini terdapat bangunan yang baru ini dibangun, dan bangunan itu adalah bagian dari Masjid Jamik yang akan segera dibangun. Ini adalah bangunan bagian kedua dari Masjid Jamik yang masih dalam proses pembangunan. Seperti yang terlihat, ada beberapa tumbuhan yang saya sebutkan tadi, selain pohon kurma, seperti pohon jambu, terus bunga, dan tanaman lainnya yang saya tidak tahu nama buahnya itu apa. Dan ini sepertinya adalah tempat cuci tangan atau cuci kaki, dan ini adalah area parkir dari Masjid Jamik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait Masjid ini. Boleh Om? Boleh, silakan. Pertama-tama, apa saja fasilitas yang disediakan bagi jemaah yang beribadah di Masjid Jamik? Masjid Jamik ini memiliki beberapa fasilitas, di antaranya jika yang terpisah berada di lantai 1 ya, atau lantai bangunan GBA. Kemudian memiliki juga fasilitas parkir yang cukup luas. Saya itu apa aja Om? Dari parkiran
Dia juga tersedia di dalam ruangan kapasitas yang untuk menyamankan jemaah. Sekarang sudah bertahap kembali menyiapkan pendingin ruangan. Nah, pertanyaan selanjutnya Om, apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di Masjid Jami? Ya, selain dari kegiatan ibadah harian, Masjid Jami juga menyelenggarakan beberapa kajian umum. Itu sifatnya untuk seluruh jemaah. Ada ba'da zuhur, qobliyah zuhur ya, sebelum zuhur kultum, kemudian ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kalau ba'da subuh itu setiap hari apa Om? Setiap hari, setiap subuh, setiap hari. Iya, ba'da subuh itu kajian kitab biasanya dengan ustaz-ustaz yang memiliki pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Nah, pertanyaan selanjutnya Om, apakah Masjid Jami memiliki program sosial atau kemanusiaan? Iya, ada beberapa kegiatan sosial yang rutin dibagikan, diantaranya santunan untuk anak yatim itu setiap bulan diberikan untuk pendidikan mereka, dan santunan untuk duafa juga ada. Kemudian ketika Ramadan juga ada paket lebaran untuk yatim untuk duafa. Kemudian juga ada bantuan-bantuan sosial lainnya seperti untuk korban musibah bencana alam, pengumpulan bantuan untuk warga Palestina yang tertindas, dan kegiatan sosial lainnya. Itu kalau pengumpulan bantuan itu langsung dari pengurusnya atau nanti ada bagian anak-anak disuruh nanti? Ada untuk dari bagian yang pengelola itu dari pengurus dan jemaah. Selanjutnya Om, bagaimana pengelolaan keuangan masjid? Iya, keuangan masjid ini biasanya kami simpankan dananya di rekening BNP, Baitul Mal Negeri. Kelima, apakah terdapat program pendidikan di masjid? Ya, Masjid Jami ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya SD swasta 14 Jami, ini di sebelah SD-nya. Kemudian di sebelah sana juga ada MDTA, TKQ TPQ MDTA. Kemudian Masjid Jami juga memiliki pondok tahfidnya, Jamiul Hufaz. Itu untuk para penghafal Quran. Ada program apa yang dipelajari? Iya, itu ada beberapa mata pelajaran, ada praktik ibadah, ada Al-Quran, hadis, tarikh, bahasa Arab. Apakah pelajaran umum diajarkan juga Om? Tidak ada, khusus madrasah yang madrasah Islam. ya. Dan terakhir Om, bagaimana hubungan Masjid Jami dengan lembaga keagamaan di Kota Rengat? Nah, kita juga bekerja sama dengan MUI. Jadi setiap ada kajian-kajian, kita minta MUI yang mengisi kajian di sini. Biasanya kultum zuhur, kajian pada maghrib. Jadi setiap kegiatan keagamaan kita minta mereka ke sini. Juga untuk kegiatan ibadah kurban juga kita terus berkoordinasi bekerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Oke, sekian pertanyaan saya Om. Terima kasih ya Om. Terima kasih, Apakah sama-sama. Boleh juga fasilitasnya? Iya Om. Ya. Kita akan video ini ya, fasilitasnya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam sini. Kalau boleh tanya Om, kalau untuk mimbar ini sudah pernah diganti kah? Atau memang dari dulu seperti ini? Sudah puluhan tahun nih, belum pernah diganti. Karena kondisinya masih bagus ya, mau diganti juga sayang kan, dan masih bisa difungsikan dengan baik. Ini sedang dalam perencanaan. Dasarnya total bangun 2 lantai, tapi belum selesai. Kita ubah dulu bangunan pinggirnya. Ini pinggir situ sudah 2 lantai, belakang juga sudah 2 lantai. Tinggal sekarang bangunan induknya berproses. Boleh di belakang dia? Ya, di belakang lantainya soalnya batu amanah. Ini apa Om? Batu granit? Batu gunung, batu alam itu di luar. Belakang pasang timah dan lantainya di ini memang batu alam. Ini madingnya. Ini dari kak saya madingnya. Ini banyak kosong.
disediakan oleh Masjid Jamik dari pengurus untuk orang-orang yang ingin beribadah tapi tidak membawa mukena. Nah, dan jika ingin memakainya jangan lupa untuk dirapikan kembali setelah dipakai. Oke, kita akan lanjut ke kayaknya belakang deh. Ya. Oke, kita akan coba ke sebelahnya, tapi kita lari ke depan aja. Sekarang kita akan masuk ke bangunan masjid yang akan dibangun. Seperti inilah bangunan masjid akan segera dibangun, dan lihat dindingnya dilapisi dengan batu alam. Rasanya di sini sangat adem dan berbeda dengan bangunan utama dari Kita coba ke belakang ya. Ini kita sedang menuju bagian belakang dari masjid yang akan segera dibangun ini. Nanti dua ya. Kayaknya itu deh. Kayaknya ditutup. Bawa aja deh saya. Bawa ke sini ya, bawa deh. Atau kita kasih ke atas aja deh. Enak. Lagi dalam proses pembangunan. Seperti inilah penampakan dari lantai 2 dari Masjid Jamik yang akan segera Kita akan dibangun. turun lagi, mencoba melihat fasilitas seperti WC atau tempat wudhunya. Sekarang kita menuju ke WC dari bangunan masjid yang akan segera dibangun ini. Kita akan lihat apakah WC-nya atau tempat wudhunya itu sudah selesai atau masih dalam proses pembangunan. Sekarang kita sudah sampai ke WC dan tempat wudhu, terlihat masih dalam proses pembangunan. Masih terlihat dalam proses pemasangan bata dan belum ada finishing. Jadi ini adalah WC dan sepertinya sini bakal dibuat tempat wudhu. Dan ini kan dalam masih proses pembangunan. Jadi coba kita lihat WC yang atau tempat wudhu yang ada di yang bangunan utama. Sekarang kita sudah berada di depan tempat wudhu untuk pria, sekaligus ada WC. Sekarang kita akan masuk dan melihat keadaan tempat wudhu dan WC dari bangunan Masjid Jamik. Seperti yang terlihat, tempat wudhunya itu ada warna kuning, dan biasanya bagian bawahnya juga. Dan
Di pojok itu ada sampah, sepertinya pengurus belum membersihkan bagian ini. Ini adalah penampakan dari situ ya. Dan ini adalah tempat duduk. Sekarang kita akan keluar dari tempat ini dan menuju ke tempat lainnya. Nah, coba kita ini kita akan coba ke tempat MBTA ya. Ini apa yang dikatakan oleh pengurus tadi. Ya, kita akan menaiki bangunan MDTA yang dikatakan oleh pengurus tadi. Kita yang lihat ada visi misi dari MDTA ini sendiri. Terus ada meja pengawas dan di sebelah kanan ada susunan struktur dari MDTA yang Oke, kita akan coba kiri dulu. Seperti yang terlihat ada beberapa tanaman hiasan, ruang kelas tempat para siswa dan siswi menuntut ilmu. Seperti biasa ada rak tempat sepatu, ada kursi, dan ada perpustakaan oleh Masjid Jamik. Namun sayangnya pengurus tidak membawa kunci dari perpustakaan, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam perpustakaan. Ya. Nah, ini adalah dena dari bangunan ini yang dipasang di pintu perpustakaan. Oke, kita akan menuju ke bagian sebelah kanan. Seperti terlihat ada kursi, ada rak tempat sepatu, ada kelas. Seperti halnya di bagian kiri tadi. Dan yang ujung ini adalah ruangan PPQ juga. Oke, kita akan mencoba turun ke bawah menuju ke tempat pendidikan swasta. Inilah sekolah swasta yang dikatakan oleh pengurus tadi ini dimiliki oleh Masjid Jamik. Seperti bangunan sekolah pada umumnya, tapi kita tidak bisa masuk karena pagar terkunci. Oke, kita hanya bisa melihat dari luarnya saja, tapi tidak apa-apa. Bagi kalian yang beribadah di sini, kalian akan mendapat kelebihan seperti fasilitasnya lengkap. Yang kedua, keamanannya itu terjaga karena ada CCTV yang mengawasi dan pengawasannya itu berada di ruang pengurus. Jadi kalian aman kalau di sini. Misalkan parkir sini itu bakal aman. Dan untuk fasilitasnya kalian akan nyaman karena di sini ruangannya itu adem karena seperti yang kalian lihat bangunan ini dibuat dengan finishing pakai batu alam, jadi akan terkesan mewah dan Anda akan terasa lebih adem. Dan kelebihan selanjutnya adalah bagi kalian yang mengikuti Muhammadiyah, biasanya di sini sering ataupun biasanya Muhammadiyah pengajiannya bakal di sini. Baiklah, itulah perjalanan kita ke Masjid Jamik dan mengelilingi Masjid Jamik ini. Untuk tempat berikutnya kalian bisa komen di link di bawah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment ya.
Sampai jumpa di lain waktu. See you.